Kalau bicara tentang gangguan penglihatan, banyak orang langsung menyalahkan HP. Ada juga yang berpikir gangguan penglihatan itu memang karena faktor usia. Padahal ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang justru tanpa kita sadari dapat meningkatkan resiko gangguan pada mata. Yang menarik, kebiasaan ini dilakukan hampir setiap hari, bahkan mungkin Anda juga sering melakukannya. Masalahnya kerusakan pada mata seringkali tidak langsung terasa. Saat gejalanya muncul, kadang kondisinya sudah cukup berat. Lalu kebiasaan apa aja yang sebaiknya mulai kita hindari? Mari kita bahas satu persatu. Halo, saya Dr. Fatrin Patricia Salim, spesialis mata, dokter spesialis mata di Siloam Hospital Ipoh Village. Di DRV Channel, kita membahas berbagai informasi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan membahas 5 kebiasaan yang ternyata dapat merusak kesehatan mata tanpa kita sadari. Sebelum masuk ke daftarnya, ada satu hal yang perlu saya luruskan, yaitu tidak semua gangguan mata bisa dicegah. Ada yang dipengaruhi usia, ada yang dipengaruhi faktor keturunan, namun banyak masalah pada mata yang resikonya bisa kita kurangi dengan mengubah kebiasaan sehari-hari. Artinya, menjaga kesehatan mata bukan hanya soal makan wortel, minum vitamin, tapi bagaimana kita memperlakukan mata setiap hari. Yang pertama adalah terlalu sering mengucek mata. Ini mungkin terdengar sepele. Saat mata gatal, berdebu, atau mengantuk, refleks kita biasanya langsung mengucek. Padahal kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah. Tangan kita membawa banyak kuman. Ketika tangan menyentuh mata, resiko infeksi bisa meningkat. Selain itu, mengucek mata terlalu kuat juga dapat melukai permukaan mata. Pada orang tertentu, kebiasaan mengucek mata terus-menerus itu diduga dapat meningkatkan resiko perubahan bentuk kornea yang dikenal sebagai keratokonus. Kalau mata terasa gatal, lebih baik cari penyebabnya. Apakah karena alergi, karena mata kering, atau benda asing, bukan langsung dikucek-kucek. Yang kedua, terlalu lama menatap layar. Baik itu HP, komputer, tablet, atau televisi. Perlu dipahami menatap layar tidak secara langsung menyebabkan mata minus ya. Tapi menatap layar dapat membuat mata bekerja lebih keras. Dan saat fokus melihat layar, kita akan cenderung lebih jarang berkedip. Akibatnya mata jadi lebih cepat kering, perih, panas, terasa pegal. Bahkan penglihatan bisa menjadi kabur sementara. Kalau pekerjaan Anda mengharuskan Anda berada di depan layar, cobalah menerapkan aturan 20-20-20 atau 20, 20, dan 20. Setiap 20 menit, alihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Cara sederhana ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata. Selain itu, jangan lupa berkedip dengan normal. Atur juga pencahayaan ruangan supaya mata tidak bekerja terlalu keras. Yang ketiga adalah tidur masih menggunakan soft lens. Ini termasuk kebiasaan yang masih sering cukup dilakukan. Ada yang sengaja karena merasa hanya sebentar tidur saja. Ada juga yang lupa melepas soft lens setelah beraktivitas seharian. Padahal saat kita tidur, pasokan oksigen ke kornea itu memang berkurang. Kalau masih ditambah dengan penggunaan soft lens, kornea akan makin sulit bernapas atau makin sulit mendapatkan oksigen. Akibatnya resiko iritasi, luka pada kornea, hingga infeksi itu bisa meningkat. Dalam beberapa kasus, infeksi kornea itu bahkan bisa berkembang menjadi kondisi yang serius lalu mengancam penglihatan secara permanen. Karena itu, biasakan juga selalu melepaskan soft lens sebelum tidur, kecuali memang lensa kontak yang memang dirancang khusus dan diresepkan oleh dokter untuk pemakaian semalaman. Yang keempat, menggunakan obat tetes mata tanpa mengetahui kandungannya. Nah, ini banyak orang membeli obat tetes mata karena matanya merah, mata gatel, atau ingin matanya terlihat lebih putih. Padahal tidak semua mata merah memiliki penyebab yang sama. Yang pertama, ada yang karena alergi. Yang kedua bisa karena infeksi dan banyak penyebab lainnya. Banyak juga kondisi-kondisi yang memang butuh penanganan khusus. Sayangnya masih mudah membeli obat tetes mata di pasaran tanpa resep. Salah satunya adalah obat tetes mata yang mengandung steroid. Tetes mata yang mengandung steroid, kalau digunakan secara tidak tepat tanpa pengawasan dokter, itu justru dapat menimbulkan masalah baru. Misalnya, meningkatkan tekanan bola mata, mempercepat timbulnya katarak, atau memperberat infeksi yang sudah ada. Jadi kalau mata merahnya tidak membaik, disertai nyeri, silau, atau penglihatan menurun, harus segera diperiksakan ke dokter mata. Jangan terus-menerus mengobati sendiri. Yang kelima adalah tidak melindungi mata saat beraktivitas.
Contohnya ialah saat bermain badminton, padel, squash, atau saat menggunakan mesin gerinda. Cedera mata tidak selalu disebabkan benda yang besar atau bola olahraga yang melaju cepat. Bahkan serpihan logam yang sangat kecil, atau pecahan kayu, bahkan debu yang sangat kecil, semuanya bisa menyebabkan cedera pada mata. Padahal banyak dari cedera tersebut sebenarnya bisa dicegah. Caranya sederhana. Gunakan pelindung mata yang sesuai dengan aktivitas yang Anda lakukan. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi langkah sederhana ini bisa melindungi penglihatan kita. Sekarang mari kita bahas apa yang bisa mulai kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Beberapa langkah sederhana yang bisa menjadi kebiasaan baik antara lain, yang pertama, berikan jeda atau waktu istirahat pada mata Anda saat bekerja di depan layar. Lalu yang kedua, gunakan soft lens sesuai petunjuk. 3, tidak sembarangan menggunakan obat tetes mata. Jika memang memerlukan tetes mata tertentu seperti tetes air mata buatan, bisa membeli yang berlogo lingkaran hijau. Logo lingkaran hijau itu artinya obat bebas yang dapat dibeli dan aman Anda pakai. Lalu jangan lupa gunakan pelindung mata saat olahraga atau bekerja. Oh ya, mata itu juga tidak terpisah dari organ tubuh kita, sehingga jangan lupa untuk mengontrol penyakit seperti diabetes, tekanan tinggi, tekanan darah tinggi, dan karena penyakit-penyakit tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mata, maka harus terkontrol. Yang paling penting untuk diingat, gangguan mata seringkali berkembang secara perlahan, tidak selalu menimbulkan rasa sakit, merah, bahkan pada beberapa kondisi tertentu, penglihatan baru bisa terganggu kalau kerusakannya sudah cukup berat. Karena itu, jangan menunggu sampai mata terasa sakit. Mulailah menjaga kesehatan mata dari kebiasaan sehari-hari, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi menjaga kesehatan mata bukan hanya dilakukan ketika sudah mengalami gangguan ya. Mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ke DRV Channel, like, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman Anda. Menjaga kesehatan mata dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya, Dr. Fatrin Patricia Salim, spesialis mata. Sampai jumpa di video DRV Channel berikutnya.